lagi di podcast Suara Pendidikan bersama saya sendiri Bunga Kela Aprilia dan dua rekan saya yaitu Ain Rahma dan Supian Hasidik. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai implementasi kurikulum di satuan pendidikan. Setelah episode sebelumnya membahas tentang kolaborasi sekolah guru dan orang tua dalam membentuk pelajaran. Kami dari mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan atau biasa disebut dengan PPKN. Selamat datang di podcast kelompok kami. Kali ini kita bakal ngobrol santai nih, tapi seru soal topik yang penting banget di dunia pendidikan. Nah, aku sendiri ya yang bakal jadi host. Udah tahu kan nama aku Bunga Kela Aprilia dan udah hadir dua narasumber kita yaitu Supian Hasidik dan Ain Rahma. Halo kalian berdua. Halo Bunga, senang banget ya bisa ngobrol bareng di sini. Iya, halo juga Bunga, menarik banget sih. Nah, betul banget. Langsung aja kita bahas ya dari awal. Sebelum kita bahas lebih dalam, boleh kalian jelasin dulu gak apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan implementasi kurikulum? Boleh deh dari Supian. Oke, kalau secara sederhana, implementasi kurikulum itu adalah proses menjalankan atau mengharapkan rencana pembelajaran yang sudah disusun secara sistematis, lalu menjadi kegiatan yang nyata dalam pembelajaran di sekolah. Jadi tidak terpacu ke berat teori-teori yang ada di kurikulum yang ada di dokumen kurikulum saja, tapi bagaimana pelaksanaannya dalam proses belajar pembelajaran. Nah, iya betul. Salah satunya adalah dari cara guru mengajar, proses pembuatan rencana pembelajaran, sama bagaimana cara siswa itu agar terlibat aktif. Dalam kegiatan belajar ya, kayak termasuk itu pun implementasi juga. Nah, berarti dari opini kalian berdua juga bisa dibilang implementasi itu paling penting ya di dunia pendidikan, karena disitulah kita bisa lihat apakah kurikulum itu berjalan dengan baik atau tidak. Iya, betul banget. Karena mau sebagus apapun kurikulumnya, kalau pelaksanaannya kurang maksimal, ya paling kedepannya juga gak akan efektif. Menarik banget sih dari penjelasan kalian berdua. Nah, sekarang aku mau nanya sih, menurut kalian nih apa aja sih faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah? Boleh disebutin nggak dari Amade? Nah, mungkin ya dari aku faktor utamanya itu adalah guru. Mungkin kenapa guru? Karena guru itu yang paling utama gitu ya dalam pembelajaran untuk kurikulum. Kalaupun guru paham dengan yang kearifan lokal sama yang menerapkan tentang strategi pembelajaran, maka kurikulum belajar akan berjalan dengan maksimal. Ya, setuju banget. Tapi selain itu juga fasilitas sekolah pun itu sangat berpengaruh besar gitu. Karena apalagi kan kurikulum yang saat ini itu harus menciptakan sebuah proyek yang mana untuk menghasilkan sebuah proyek ini harus ada alat, bahan dan akses teknologi. Kalau fasilitas dari sekolahnya kurang memadai ya akan susah untuk mengimplementasikan yang pembelajaran berbasis teknologi ini. Mungkin ya dari aku faktor utamanya itu adalah guru. Mungkin kenapa guru? Karena guru itu yang paling utama gitu ya dalam pembelajaran untuk kurikulum. Kalaupun guru paham dengan yang kearifan lokal sama yang menerapkan tentang strategi pembelajaran, maka kurikulum belajar akan berjalan maksimal. Ya, setuju banget. Tapi selain itu juga fasilitas sekolah pun itu sangat berpengaruh besar. Karena apalagi kan kurikulum yang saat ini itu harus menciptakan sebuah proyek. Yang mana untuk menghasilkan sebuah proyek ini harus ada alat, bahan dan akses teknologi. Kalau fasilitas dari sekolahnya kurang memadai ya akan susah untuk mengimplementasikan yang pembelajaran berbasis teknologi ini. Berarti implementasi kurikulum itu melibatkan banyak pihak ya, bukan cuma guru sama siswa aja. Ya, betul. Jadi memang harus semuanya ikut terlibat, harus ikut berperan agar hasilnya itu bisa maksimal. Oke, kalau tadi udah ngomongin soal faktor nih, sekarang kita bahas tentang tantangan di lapangan. Kalian pernah kan observasi ya di sekolah-sekolah kayak gitu. Nah, menurut kalian apa sih tantangan terbesar kalian yang dihadapi sekolah-sekolah dalam menerapkan sebuah kurikulum? Kayak contohnya kayak kurikulum Merdeka saat ini. Boleh dijelasin nggak? Dari Aman deh.
Nah, mungkin ya menurut aku tentang tantangan terbesar itu sebagai guru kita tentang adaptasi. Mungkin kenapa adaptasi karena enggak semua guru itu siap dengan pembaharuan kurikulum yang cepat. Nah, mungkin kurikulum merdeka menuntut kita untuk terus lebih aktif dan fleksibel dan inovatif, sementara sebagian guru masih terbiasa dengan kurikulum yang lama. Ya, terus selain itu juga banyak di beberapa sekolah yang sarananya itu masih belum cukup. Contoh misalkan di sekolah yang di daerah itu kan akses internetnya masih terbatas. Sedangkan di kurikulum yang sekarang ini eh, sudah membutuhkan akses internet yang cukup, Berbasis teknologi ya, gitu yang ya. berbasis teknologi gitu. Nanti tantangannya tuh bukan cuma soal mindset para kepala sekolah, masyarakat, ataupun siswa ya, tapi juga soal fasilitas yang memadai di dunia pendidikan saat ini. Nah, iya betul. Bahkan di zaman sekarang tuh masih banyak guru yang masih meskipun dengan fasilitasnya minim tapi tetap bersemangat gitu. Dan Patut itu diapresiasi pun banget iya, ya buat guru-guru di Indonesia. Kalau gitu biar nggak cuma bahas tentang tantangan nih, coba dong kasih contoh implementasi kurikulum yang menurut kalian udah berjalan baik waktu kalian observasi deh. Ada gak? Dari Pian deh. Saya dulu mungkin dari saya waktu itu pernah observasi ke salah satu sekolah. Di salah satu sekolah tersebut memakai sistem pembelajarannya itu project based learning. Ya, project based learning. Jadi dari sekolah itu memberikan sebuah project kepada siswa dan tentunya dibagi beberapa kelompok, dan siswa itu harus menghasilkan sebuah proyek tentang pengelolaan sampah, dan itu memang hasilnya cukup memuaskan, dan bagi mereka itu bikin mereka sadar diri akan lingkungannya di sekitar serta kerjasama tim yang solidaritas. Mungkin itu yang harus diimplementasikan dalam pembelajaran. Nah, mungkin aku juga pernah ya lihat di beberapa sekolah gitu yang menggabungkan dua pembelajaran IPS dengan kajian lokal gitu ya, kajian kearifan lokal. Nah, mungkin di situ kita bisa belajar tentang bagaimana kita tentang pendidikan IPS dan juga tentang lingkungan hidup kita. Mungkin untuk lebih mengenal lingkungannya sendiri ya. Kayak gitu. Keren banget sih dari pemaparan kalian berdua. Jadi pembelajaran itu nggak cuma fokus di buku aja, tapi di kehidupan nyata juga penting banget ya. Sesuai banget dengan semangat kurikulum merdeka ini yang mana proses pembelajarannya ini berkontekstual dan bermakna. Bermanfaat juga. Sekarang nih ya, sebelum aku tutup, aku pengen denger dong harapan dari kalian berdua. Apa harapan kalian terhadap implementasi kurikulum di masa depan? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku mungkin harapannya untuk pemerintah itu agar dapat mendampingi guru. Mungkin untuk lebih pendampingannya itu lebih lanjut gitu. Enggak cuman hanya sosialisasi tapi kayak ada pendampingan lebih lanjut gitu, terutamanya untuk guru. Ya. Kalau harapannya dari saya, semoga semua pihak itu bisa ikut terlibat, terutama guru, siswa, sampai orang tua, karena pendidikan itu akan terus berubah, karena mau bagaimanapun pendidikan akan terus berkembang. Gitu. Jadi kita harus siap menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tersebut. Kalau dari aku setuju banget ya, kayak contoh dari pemaparan kalian, harapannya juga setuju banget. Nah, jadi kawan-kawan, implementasi kurikulum itu bukan hanya tentang mengganti sistem, tapi bagaimana semua pihak berperan untuk menciptakan proses belajar yang lebih bermakna. Oke, aku berterima kasih banget nih buat kalian berdua, Supian dan Rahma, yang udah berbagi pandangan ya dari kalian buat pendidikan di Indonesia. Kita juga sudah diajak ngobrol ya bareng di sini. Gitu. Dan buat teman-teman pendengar, semoga obrolan kami bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang dunia pendidikan. See you. Bye. See you.